komunikasi dalam organisasi untuk memenuhi tugas UAS bermata kuliah perilaku organisasi. Dengan dosen pengampu Ibu Rahayu Setianingsih, saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Vicky Ardiansyah. Saya Putri Indriani, selaku host. Saya narasumber 1, Gina Nabila Basuki. Saya narasumber 2, Ika Krisnabudi Rahayu. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu sehat dan semangat. Perkenalkan, nama saya Vicky Ardiansyah sebagai moderator di podcast UAS kelompok kami. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, baik sebagai mahasiswa, anggota organisasi maupun calon tenaga kerja, yaitu komunikasi dalam organisasi. Salah paham kecil dampak besar. Sering kali kita mengira masalah di organisasi muncul karena perbedaan karakter, perbedaan kemampuan, atau bahkan sikap malas. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, banyak masalah tersebut berakar dari komunikasi yang tidak jelas, tidak terbuka, dan tidak efektif. Mulai dari salah paham tugas, konflik antar anggota, menurunnya semangat kerja, sampai keputusan yang salah arah. Semuanya bisa terjadi karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, untuk membahas topik ini secara lebih dalam, lengkap dengan teori dan contoh nyata, saya akan menyerahkan jalannya diskusi ini kepada host kita, Putri Indriani. Pada Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita, yaitu Vicky Ardiansyah. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Putri Indriani. Pada episode kali ini, itu saya diamanahkan untuk menjadi host. Hari ini kita akan membahas materi mengenai komunikasi di dalam organisasi, tapi bukan cuma sekedar teori, melainkan juga dikaitkan langsung dengan realita yang sering kita alami, baik itu di lingkungan kampus maupun di dunia kerja. Sebagai mahasiswa, kita pasti pernah mengalami salah paham dalam kepanitiaan, organisasi mahasiswa, atau bahkan pada saat kerja kelompok. Misalnya, tugas itu dibagi hanya lewat chat, tetapi tidak jelas siapa yang mengerjakan apa. Akhirnya ada yang merasa bekerja yang paling banyak, ada juga yang merasa tidak dilibatkan ke dalam tugas itu sama sekali. Hal ini juga sama terjadi di dunia kerja, hanya skalanya lebih besar dan dampaknya juga lebih serius. Karena itu, komunikasi itu bukan sekedar ngobrol, tapi menjadi kunci keberhasilan di dalam organisasi. Untuk membahas ini, sudah hadir dua narasumber hebat kita, yaitu mungkin kepada narasumber boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Nabila Basuki. Nama saya Ika Krisnabudi Rahayu. Baik, langsung saja untuk terkait informasi atau pembahasan lebih dalam itu kita mulai dari narasumber kita yang pertama, yaitu Gina Nabila. Menurut kamu apa sih komunikasi di dalam organisasi itu? Jadi komunikasi dalam organisasi itu adalah proses penyampaian ide, pesan, instruksi, dan juga perasaan terhadap sesama anggota organisasi. Itu dengan tujuan supaya pekerjaan itu dapat dilakukan dengan selaras dan juga tujuan dari pesan itu dapat dicapai. Nah, perlu kita tekankan bahwa komunikasi itu bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi kita memastikan bahwa orang yang menerima itu memahami apa yang kita katakan, memahami informasi yang kita berikan. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Nah, di dalam organisasi itu ada beberapa fungsi utama. Yang pertama itu sebagai alat koordinasi. Nah, ini tuh supaya semua orang itu tahu perannya masing-masing. Juga sebagai alat pengendalian. Jadi kita tuh bisa melalui evaluasi dan evaluasi kerja itu tentunya. Nah, terus juga ada sebagai alat motivasi, karena komunikasi yang baik itu akan menaikkan motivasi dari karyawan. Nah, jadi kalau misalnya fungsi ini berjalan dengan baik, maka organisasi itu akan berjalan dengan lebih baik lagi. Mungkin kalau dilihat dari praktiknya, komunikasi organisasi itu bentuknya ada apa saja sih? Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari praktiknya itu, komunikasi itu ada komunikasi formal dan informal. Jadi kalau komunikasi formal itu komunikasi di mana itu tuh terjadi secara formal. Misalnya ada rapat, terus juga laporan, terus SOP, terus juga memo. Nah, terus juga ada komunikasi informal. Nah, komunikasi informal ini komunikasi yang terjadi itu secara tidak formal. Jadi kayak misalnya obrolan antar anggota, terus juga diskusi kecil, terus chat di grup, kayak gitu tuh bisa dimasukkan ke dalam komunikasi informal. Terus, nah komunikasinya itu
bawahan ke atasannya. Terus juga ada vertikal ke bawah, berarti itu dari atasan ke bawahan. Terus juga ada komunikasi horizontal. Nah itu komunikasi antar sesama anggota gitu. Oke, langsung ke narasumber kita yang kedua. Ika mungkin bisa berikan contoh nyata komunikasi yang buruk dalam organisasi itu gimana? Nah, mungkin aku di sini, maaf saya akan memberikan contoh yang paling sederhana ya. Nah, dan juga sering terjadi mungkin dalam pembagian tugas yang tidak jelas gitu ya. Nah, misalnya nih di kantor, nah atau dalam suatu kepanitiaan. Nah, di situ tuh ada pimpinan kan. Nah, pimpinan itu memberikan perintah atau mengatakan pokoknya acara ini harus sukses gitu. Nah, kemudian kalimat ini tadi itu tuh kalimat yang motivatif tapi tidak operasional gitu ya. Nah, tidak ada penjelasan terkait kalimat sukses tersebut gitu. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab, kemudian juga di bagian apa gitu, kemudian di bagaimana cara mencapainya, itu tuh tidak jelas gitu dalam pengucapan oleh pimpinan tadi gitu. Dan akhirnya setiap orang tuh bekerja dengan kapasitas atau dengan pemikiran mereka masing-masing. Nah, ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan yang tadi itu, jadinya akhirnya misalkan siapa kalau nggak timnya ya individunya itu tadi gitu. Jadi bukan sistem komunikasinya. Nah, dalam jangka panjang kondisi ini tuh bisa membuat kepercayaan dari anggota karyawan tuh jadi menurun gitu. Jadi membuat mereka tuh bekerja kayak sekedar formalitas aja, sekedar nanti udah ngerjain tugasnya gitu. Berarti komunikasi itu juga sangat berpengaruh, sangat penting ya kepada terhadap motivasi kerja. Iya, sangat berpengaruh sekali gitu. Nah, karyawan atau anggota tuh harus dapat arahan yang jelas dan juga harus ada feedbacknya gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka ada feedback, ada arahan yang jelas, mereka akan merasa dihargai gitu. Nah, sebaliknya kalau komunikasinya keras, kemudian tidak jelas, mereka tuh kayak kehilangan motivasi itu tadi gitu. Jadi kayak mereka tuh bekerjanya karena ya udah yang penting berkontribusi aja gitu. Jadi kayak mereka tuh kerja karena ya udah sekedar kayak takut disalahkan gitu tadi. Oke, sekarang menurut Gina, gimana sih contoh yang ideal dalam komunikasi organisasi itu? Nah, komunikasi yang ideal itu seperti yang aku sampaikan sebelumnya. Itu tuh pesannya tersampai dengan jelas, terbuka, terus juga bahasanya tidak yang belibet-belibet gitu. Nah, jadi kayak daripada atasannya dibilang kamu harus selesaikan tugas ini secepatnya. Itu tuh kan lebih penting kalau misalnya kita bilang kita punya tugas, saya berikan tugas ini diselesaikan di hari Jumat. Tugas kamu itu berfokus pada bagian data gitu misalnya. Nah, kamu tuh berfokus di bagian itu. Jadi, kalau misalnya ada yang tidak kamu mengerti, bisa tanyakan kepada saya. Nah, itu kan karyawannya jadi lebih tahu tugasnya itu apa gitu. Juga lebih mengerti dengan tugas yang diberikan kepada dia. Nah, ini tuh membuat karyawan itu merasa lebih terarah dan juga adil dalam pembagian tugasnya gitu saja. Oke, kalau kita refleksikan kehidupan kampus, sebenarnya banyak konflik organisasi mahasiswa yang bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi yang lebih terbuka dan jelas. Begitu juga di dunia kerja nanti, kemampuan komunikasi bukan cuma sekedar pelengkap, tapi menjadi salah satu soft skill utama yang menentukan apakah seseorang itu bisa bertahan dan berkembang di suatu organisasi. Nah, terima kasih kepada narasumber kita, Kak Gina dan Kak Ika telah menyampaikan materi di podcast kami pada hari ini. Nah, dari diskusi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi dalam organisasi adalah fondasi utama untuk keberhasilan kerja. Nah, komunikasi yang baik bisa mengangkat motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Sebaliknya, komunikasi yang buruk bisa memicu konflik, stres, dan bahkan turnover. Nah, semoga podcast ini bisa menambah pemahaman kita bahwa membangun komunikasi yang sehat sama pentingnya dengan membangun sistem kinerja yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja video yang dapat kami sajikan. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum.